Di era modern yang dipenuhi informasi dan disrupsi teknologi, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan kunci yang membedakan seseorang yang berhasil dan yang tertinggal. Berpikir kritis adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah, bukan bawaan sejak lahir, tetapi hasil latihan, kesabaran, dan kemauan untuk terus belajar. Di dunia yang semakin kompleks, kemampuan ini menjadi kompas moral dan intelektual untuk menavigasi hidup kita menjadi lebih bijak dan efektif. Sehingga korelasi antara berpikir kritis dengan kesuksesan akan melahirkan keputusan baik, karena individu yang berpikir kritis tidak mudah tertipu, tidak impulsif, dan bisa mengambil keputusan jangka panjang yang strategis. Berpikir kritis bukan merupakan lawan kreativitas, justru keduanya saling melengkapi. Bahkan sebuah inovasi lahir dari kemampuan melihat sesuatu secara berbeda dan mengevaluasinya secara rasional. Berpikir kritis menciptakan kepemimpinan yang kuat. Pemimpin besar selalu berpikir kritis. Mereka mampu membaca situasi, mendengarkan berbagai opini, lalu membuat keputusan berdasarkan prinsip dan fakta, bukan berdasarkan emosi sesaat. Berpikir kritis bukan berarti negatif atau sinis, tapi kita bersikap rasional, terbuka dan teliti sebelum mengambil kesimpulan, berani bertanya dan tidak langsung percaya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertanyakan asumsi, dan menyusun kesimpulan berdasarkan logika dan bukti. Berpikir kritis juga adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menilai sesuatu informasi atau situasi secara logis dan objektif. Ini adalah salah satu keterampilan penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Berpikir kritis bukan hanya soal pintar, tetapi tentang menganalisis informasi secara mendalam, menghindari asumsi tanpa bukti, mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan emosi. Dan ciri-ciri orang yang berpikir kritis diantaranya adalah skeptis yang sehat, tidak langsung percaya pada semua informasi, analitis, mampu membedah suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terbuka terhadap sudut pandang lain, berpikir logis dan rasional, dan berani mengajukan pertanyaan. Di era modern yang dipenuhi informasi dan disrupsi teknologi, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan kunci yang membedakan seseorang yang berhasil dan yang tertinggal. Setiap hari kita dibanjiri informasi dari media sosial, berita, perbincangan, hingga kebijakan publik. Di tengah derasnya arus informasi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memilah, menganalisis, dan mengevaluasi data secara tepat. Inilah mengapa berpikir kritis bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Berpikir kritis bukan hanya tentang menjadi pintar ataupun logis, melainkan tentang bagaimana seseorang mampu melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang, menimbang bukti secara objektif, dan membuat keputusan berdasarkan alasan yang kuat. Berpikir kritis adalah proses mental yang terstruktur, yang digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan yang masuk akal dari informasi ataupun argumen yang ada. Banyak orang salah mengira berpikir kritis sebagai berpikir negatif. Berpikir kritis bukanlah mencari-cari kesalahan, melainkan menguji kebenaran secara objektif dan logis. Dan ini adalah sikap skeptis yang sehat, bukan sinis ataupun pesimis. Dalam dunia pendidikan, seseorang yang berpikir kritis tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami, mempertanyakan, dan mengaplikasikan pengetahuannya. Kurikulum modern bahkan mulai menekankan pentingnya berpikir tingkat tinggi, high order thinking skills, seperti analisis, evaluasi, dan sintesis. Begitu juga dalam dunia kerja atau dunia profesional. Perusahaan akan mencari individu yang tidak hanya mengikuti perintah, tetapi mampu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan secara cepat, dan berinovasi. Berpikir kritis ini akan membantu seseorang menavigasi kompleksitas pekerjaan, membuat keputusan berbasis data, dan menghindari bias. Sama halnya dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis akan membantu kita untuk menghindari berita-berita bohong atau hoaks dan informasi palsu.
mengambil keputusan finansial yang cerdas, dan menjadi konsumen yang bijak, serta meningkatkan hubungan interpersonal dengan komunikasi yang lebih reflektif dan rasional. Selanjutnya ada beberapa komponen dalam berpikir kritis, yaitu klarifikasi masalah, yang merupakan kemampuan awal yang sangat penting sehingga mampu merumuskan masalah secara jelas. Pertanyaan seperti, apa inti masalahnya? Atau mengapa ini penting? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu dalam tahap awal berpikir kritis. Komponen berikutnya adalah menilai bukti. Setiap klaim perlu didukung oleh bukti. Berpikir kritis menuntut kita untuk menanyakan, dari mana sumber informasi ini? Apakah bukti ini dapat diverifikasi? Apakah ada konflik kepentingan? Dan bagian yang tidak terpisahkan dalam berpikir kritis adalah logika dan penalaran. Logika adalah alat utama berpikir kritis. Menghindari sesat pikir atau fallacy seperti generalisasi berlebihan dan argumen emosional adalah sangat penting dalam diskusi yang sehat. Kemudian refleksi diri. Seseorang harus menyadari keterbatasan dan bias pribadinya. Refleksi diri memungkinkan kita mempertimbangkan sudut pandang alternatif dan terus memperbaiki pola pikir. Dan strategi untuk mengembangkan cara berpikir kritis yang bisa dilakukan yaitu latihan bertanya. Ajukan pertanyaan kritis seperti, apa buktinya? Apa alternatifnya? Apakah ini masuk akal? Kemudian membaca aktif. Tidak semua bacaan harus diterima mentah-mentah. Latih kebiasaan membaca dengan mencatat argumen, bukti, dan menilai logikanya. Selanjutnya diskusi dengan orang yang berbeda pandangan. Diskusi terbuka akan memperluas perspektif dan melatih kita berpikir dari sudut pandang yang lain. Dan bisa juga dilakukan adalah menulis reflektif, menulis opini, esai, atau jurnal. Hal ini akan mendorong kita untuk menyusun gagasan secara logis dan mendalam.